Nama saya Mumin Yusuf. Saya di Rejo Farm ini membawahi dua bidang, yaitu yang pertama itu bidang agro dan agribisnis, yang kedua pengolahan limbah. Di sini saya membawahi diantaranya dari agro dan agrobisnis itu ada pertanian, peternakan, dan perikanan. Untuk di pengolahan limbah, saya ada di pembuatan pupuk dan pakan. Media tanam kita di Rejo Farm ini memakai kokopit, arang sekam, dan dolomit. Alasan di Rejo Farm kita memakai media tersebut, yang pertama adalah kita berbasiskan pengolahan limbah. Pengolahan limbah itu diantaranya kita banyak adanya kokopit, arang sekam, dan dolomit. Nah, kita bekerja sama dengan para pengepul atau petani kelapa untuk kita ambil sebagai pengolahan limbah kita. Termasuk arang sekam, itu juga kan dari panen petani padi, mereka bisa diolah, bekas sekamnya itu kita tampung di sini, kita beli. Alasan kita yang utama itu adalah untuk di sosioprenernya. Jika di daerah misalnya teman-teman semua itu tidak ada arang sekam atau kokopit ataupun ya campuran misalnya dolomit, mungkin bisa menggunakan cara lain. Misalnya itu kita bisa aja, kan nggak mungkin rumput ini nggak banyak, kita jadikan sebagai kompos yang pertama untuk campuran di tanah. Bisa aja juga kompos juga itu kita fermentasi biar cepat membusuk, lalu kita simpan di dalam bedengan atau di dalam koplongan atau lubang tanam. Bisa aja teman-teman juga bisa memakai seperti contoh yang terjadi di pesisir pantai. Nah, di pesisir pantai itu bisa aja menggunakan pasir, dengan catatan bahwa pasir itu selalu ditetesai dengan air atau nutrisi agar tanaman itu bisa menyerap semua nutrisi. Media pasir pun kita insya Allah bisa. Di Rejo Farm ini kita pakai beberapa metode, diantaranya ada yang membuat bolongan atau koplongan kita sebut. Kedua kita pakai polybag yang pernah kita coba. Yang ketiga kita pakai bedengan yang sekarang kita lagi uji coba juga. Nah, bedengan tersebut ada beberapa pola juga. Yang pertama itu bedengan murni tanah. Yang kedua bedengan kita campur dengan kokopit. Yang ketiga bedengan itu kita campur kokopit, log jamur, dan dolomit juga arang sekam. Nah, dari perbedaan itu nanti kita tahu seperti apa. Sementara ini yang kita pakai di Rejo Farm ini adalah media tanam seperti kokopit dengan arang sekam dan dolomit kita masukin ke lubang tanam. Nah, lubang tanam itu yang terbaik menurut versi kita adalah 50 kali 50 kali 50, atau kalau polybag atau planter bag itu biasanya ukuran 50, minimal 40 yang kita pakai. Dengan catatan ketika memakai polybag itu harus selalu ditetesin air karena dia medianya terbatas. Dengan polybag yang lebih kecil, misalnya ukurannya dari 40 ke bawah, bisa atau enggak sebenarnya kita belum pernah coba. Tapi dari teman-teman yang pernah mencoba, jawabannya itu bisa, tapi buahnya tidak bisa besar dikarenakan akar akan terbatas ruang lingkupnya, yang pertama. Yang kedua, nutrisi, pemberian nutrisi itu harus melebihi dari tempatnya atau bolongan atau polybagnya, sehingga itu mungkin akan banyak nutrisi yang terbuang dari polybag tersebut. Apalagi ketika memakai amonium di musim panas misalnya, nah itu pasti banyak sekali pemuaian. Mungkin lebih baik saran saya memakai minimal ukuran 40. Sebenarnya dari beberapa, misalnya Tunas Agro, dari beberapa vendor-vendor bibit itu menyarankan untuk memakai greenhouse. Ada juga yang khusus bibit tertentu yang bisa ditanam di luar. Naura, terus ceria, itu mungkin bisa ditanam karena sudah dimasukkan sistem kekebalannya. Itu jadi ada beberapa jenis tanaman yang tidak dimasukkan sistem kekebalannya ke bibit tersebut, sehingga itu harus di dalam greenhouse. Kalau kita sarankan dari Rejo Farm lebih baik memakai greenhouse. Yang pertama itu lebih irit di insek, yang kedua itu lebih irit ketika penggunaan dari herbisida. Ketiga, kita nggak selalu harus melihat lahan. Misalnya kita tidak punya cukup waktu untuk setiap hari melihat tanaman. Mungkin di dalam greenhouse akan lebih aman. Saran dari Rejo Farm untuk di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta masih memakai insect net 50, mesh 50 masih bisa. Ada satu kelemahan melon itu, satu ketika dia kekeringan, dia juga akan mati.
istilahnya, atau dia saling menyerap kelembaban. Yang kedua, itu ketika terlalu basah juga rawan akan penyakit busuk akar atau busuk batang. Direndam air itu pun masalah, kecuali dia pakai NFT atau dia pakai hidroponik, karena dia airannya kan mengandung oksigen, mungkin bisa. Nah, ketika tanaman itu terlalu becek dan tidak ada oksigen di bawah, kemungkinan akar itu akan keluar sendiri dengan sendirinya. Kalau dia nggak bisa keluar, dia pasti mati. Kalau dia keluar, akarnya akan mencari oksigen, pasti dia hidup. Tapi kebanyakan yang kita alami, ketika tanah itu becek, itu pasti pohon akan mengalami kematian seperti busuk akar, busuk batang. Yang kita pakai adalah media tanam dari kokopit. Nah, keunggulannya ketika dia campur dengan tanah pun, dia akan tetap menjaga kelembabannya sendiri dan tidak akan becek. Segimanapun air itu dimasukkan ke kokopit, nah kokopit itu akan menyerap sebutuhnya, sisanya dia akan buang. Untuk menanam melon itu sebenarnya tidak membutuhkan lahan yang luas. Contoh yang kita kembangkan adalah melon yang kita rambatkan ke atas. Kalau bisa dibilang 40, ketika planter bagnya atau polybagnya itu ukurannya 40, maka dia cukup 40 cm itu ke atas. Punya tanah cuma 2 meter misalnya kali 1 meter, itu mungkin akan bisa ditanami 3 pohon. Sebenarnya banyak teman-teman yang mengembangkan melon itu di tengah pemukiman. Menurut kita itu lebih aman daripada penyakit yang di luar, maksudnya di dekat dengan lahan pertanian. Karena lahan pertanian itu udah banyak binatang-binatang yang bisa menyerang penyakit. Nah, kenapa teman-teman yang di perumahan itu bisa ngembangin melon 3 pohon, 4 pohon, bisa panen di perumahan itu sudah nggak ada jarang penyakit. Paling mungkin bekicot, siput dan lain-lain lah penyakitnya. Dia nggak terlalu berbahaya. Melon itu sebenarnya teman-teman petani di konvensional itu memakai sistem telasah, yaitu dibiarkan saja merambat di tanah dan tidak menggunakan polinasi karena mereka sudah menggunakan polinasi dari serangga-serangga di luar. Kalau di dalam greenhouse, kenapa dirambatkan ke atas? Yang pertama itu sebenarnya cuma biar nanam itu lebih banyak dengan lahan yang sempit. Berharapnya jumlah tanaman itu menghasilkan sesuai harapan kita. Ketika sistem telasah itu tidak bisa. Jadi tanaman itu harus berjarak 1-2 meter. Nah, kalau sistem kita merambat ke atas itu bisa 50 cm sampai 70 cm kita udah bisa. Apakah harus steril? Jawabannya jelas harus. Yang pertama itu di kokopit itu ada namanya zat tanin. Ya, tanin ini istilahnya untuk meremajakan pohon. Jadi ketika kandungan tanin di dalam kokopit itu tidak bersih atau masih terlalu banyak, maka pohon itu akan sulit untuk besar. Dia cenderung kerdil atau kuntet lah kalau ini. Nah, kalau di arang sekam itu tidak ada, mungkin malahan arang sekam itu dia mengandung silika yang bagus untuk mengontrol kelembaban. Untuk dolomit juga bisa mengontrol dari pH tanah. Nah, mungkin yang paling disoroti adalah dari taninnya ini dari kokopit yang harus dikurangi atau dihilangkan. Ketika kita bekerja sama dengan petani kelapa, mereka tanpa tahu ya masalah tanin atau menghilangkannya. Nah, kita di sini bikin kolam, itu ukuran sekitar 8x6, kedalaman 1 meter. Itu muat 1 truk setengah, kurang lebih sekitar 700 karung. Nah, kita masukkan di dalam kolam itu, terus kita masukkan air, kita rendam, kita buang, kita rendam, kita buang, terus menerus. Yang kita lakukan di sini adalah perendaman sampai air itu jernih, sehingga ketika kita naikkan pun itu akan berubah warna, yang tadinya jadi coklat muda akan berubah jadi coklat tua. Biasanya kita lakukan itu selama 2 minggu. Mungkin dari teman-teman di luar semua ketika mau menanam melon, yang pertama yang paling saya tekankan adalah masalah medianya dulu. Yang kedua, pastikan untuk nutrisinya dulu, menghitung semua kebutuhannya. Yang ketiga, cari vendor bibit yang betul-betul terpercaya. Karena kita di sini pernah melakukan hal-hal kesalahan yang bodoh yang mungkin bisa terulang sama teman-teman. Terutama bibit ini kita pernah mendapatkan dari luar yang mungkin ya dianggap tertipu ya, oke lah tertipu. Kita beli dari online karena bibit ini adalah modal yang paling besar. Ketika mau panen, nah arah dari panen ini mau kemana? Apakah dijadikan ke pasar langsung atau mencari vendor? Mudah-mudahan kita akan bekerja sama terus dengan teman-teman yang bisa mencukupi pasar yang dibutuhkan di sini.
Karena peluang untuk melon ini sangat besar. Cuma kita belum bisa memenuhinya juga untuk kebutuhan ini, terutama di tingkat premium ya. Di tingkat premium ke atas, kita belum bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Terima kasih teman-teman semua yang telah menonton channel YouTube ini. Buat teman-teman yang ingin berkomentar, silahkan untuk menanyakan hal apapun di sini. Jika kita bisa menjawab dengan apa yang kita lakukan di sini, akan kita jawab. Jangan lupa like dan subscribe channel kita. Rezo Farm, ora umum.